Papa, keciwin. Udah di record? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Firdaus Wajidi, MAH PhD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf serta teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok satu telah berdiskusi mengenai makom zuhud. Sebelum memasuki penjelasan atau presentasi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Anggota kami ada pertama Vita Aulia Dasuki, kemudian ada Zahwa Nur Ainia, Hamidah Zahra, saya selaku moderator, kemudian Rizka Maulida. Baik, selanjutnya akan langsung membahas tentang apa saja dari makom zuhud itu. Pertama ada pengertian zuhud yang akan disampaikan oleh Vita. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Hamidah atas kesempatannya. Selanjutnya adalah pengertian juhud. Nah, secara etimologis, juhud itu berarti ragaba an syai'in wa tarakahu. Artinya, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Sedangkan jahada fi'al dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Orang yang melakukan juhud disebut jahid, jihad, atau jahidun. Nah, jadi teman-teman, juhud itu bukan berarti menolak dunia sama sekali nih, tapi Zuhud itu lebih kepada menempatkan dunia sesuai porsinya dan menjadikan akhirat sebagai prioritas utama. Oke, next. Oke. Nah, selanjutnya ada pengertian zuhud menurut ulama-ulama nih. Yang pertama dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Di mana beliau mengatakan, zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang memberatkan diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, contohnya ada seorang mahasiswa yang beliau tuh main game terus menerus gitu. Sehingga dia lupa dengan ibadahnya. Nah, dia meninggalkan game-gamenya itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kedua, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, gimana? Beliau tuh mengatakan juhud sendiri berarti keinginan yang terbatas, yaitu memberi batasan antara mana yang lebih utama antara urusan dunia atau akhirat kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayak seorang pegawai yang ditawari buat naik jabatan nih, tapi dia menolak karena dengan dia berpikir nih kalau misalnya dia naik jabatan dia bisa meninggalkan ibadahnya dia gitu. Terus yang ketiga ada dari menurut Imam Junaid di mana beliau mengatakan tujuan juhud itu adalah agar dunia tetap kecil dan mengambil pengaruhnya itu dari hati. Gitu. Contohnya ini kayak ada pedagang yang tetap jujur walaupun bisa mendapat untung yang besar dengan menipu gitu, dengan menipu orang dengan menjual lebih harga lebih murah pakai bahan yang kurang sehat gitu, tapi dia menolak karena dia tidak mau dunia itu menguasai hatinya gitu. Terus selanjutnya ada dari Ibnu Ajibah. Beliau mengatakan juhud itu berarti membebaskan hati dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana contohnya kayak seorang wira swasta tidak terlalu panik nih saat bisnisnya merugi atau saat dia sedang bangkrut gitu karena di hatinya tuh tergantung sama Allah karena oh udah Allah yang atur nanti Allah kasih yang terbaik seperti itu. Lalu lanjut nih menurut Wahid bin Ward dimana beliau mengatakan juhud itu tidak berarti merasa putus asa ketika harta duniawinya terlepas. Ketika dia miskin nih dia nggak merasa putus asa atau merasakan kebahagiaan ketika hal-hal duniawi datang gitu. Contohnya kayak kita kehilangan dompet nih ya udah kita ngerasa tenang aja nanti juga ketemu gitu. Mungkin ada orang yang lebih membutuhkan uang-uang yang di dompet kita gitu. Atau saat kita mendapat gaji bonus nih kita senang kan alhamdulillah lagi rezeki tapi jangan terlalu senang karena itu kebahagiaan duniawi kayak gitu.
Baik, terima kasih Vita. Selanjutnya ada pembahasan mengenai dasar tekstual dari zuhud yang akan dibawakan oleh Zahwa. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, dasar tekstual zuhud. Tercantum dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77 mengajarkan manusia untuk berusaha mencari keberkahan dan pahala di akhirat dengan menggunakan rezeki dan nikmat yang Allah berikan sambil tetap tidak melupakan bagian yang perlu dipenuhi di dunia. Sikap ini sangat relevan dikaitkan dengan konsep zuhud dalam Islam. Keterkaitan antara ayat ini dengan zuhud adalah bahwa dalam berusaha mencapai tujuan akhirat, seseorang harus tetap menjalankan tanggung jawab duniawi dengan cara yang baik dan tidak merusak sebagaimana diperintahkan dalam ayat tersebut. Selanjutnya, tercantum juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka mereka akan mencintaimu. Zuhud terhadap dunia akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya karena Allah mencela orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia melebihi kehidupan akhirat. Zuhud di sini berarti melepas keterikatan dan kecenderungan berlebihan kepada dunia, bukan meninggalkan dunia sama sekali. Hadis ini mengajarkan kita kedua aspek zuhud, yaitu menjauhkan diri dari kecintaan dunia dan tidak mengharapkan milik orang lain secara berlebihan, sehingga membawa kedamaian hati dan cinta dari Allah serta manusia. Sikap zuhud ini menunjukkan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan dunia dan manusia tanpa terlena dan tertipu oleh kehidupan duniawi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahwa. Selanjutnya ada pembahasan tentang zuhud dalam perspektif ulama-ulama sufi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pertama ada Imam Ghazali yang mana pemikirannya mengenai tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Maksudnya apa? Di mana kondisi batin atau hati itu tidak tercemar oleh ambisi harta duniawi. Eh, Kemudian menganggap bahwa dunia itu fana, sedangkan akhirat itu sangat sifatnya kekal. Nah, dari sini kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa maksudnya itu jangan terlalu berambisi kepada harta duniawi gitu. Kita boleh mencari harta duniawi, cuman jangan yang sampai berlebihan sampai lupa akhirat. Itu yang disalahkan karena akhirat itulah yang kekal. Maka eh, selain itu juga Al-Ghazali ini memperingati kepada zuhud-zuhud yang ekstrim, yang mana mereka itu mengabaikan zakat, gitu, haji, yang mana itu adalah suatu kewajiban beribadah orang Muslim, gitu. Jadi bukan berarti zuhud itu walaupun tidak berambisi dengan harta, bukan berarti tidak mencari harta, gitu. Karena kita butuh untuk mengerjakan ibadah-ibadah seperti zakat, haji, dan lain-lainnya. Kemudian selain itu Imam Al-Ghazali juga membedakan zuhud, yaitu zuhud berdasarkan lemah atau kuatnya dan berdasarkan sesuatu yang dicinta. Maksudnya itu lemah kuatnya itu terhadap harta duniawi, sedangkan zuhud yang sesuatu yang dicinta itu maksudnya kepada Allahnya. Kemudian ada
eh Abu Hasan Asyadzali, yang mana dia eh, terkenal dengan konsep zuhud mewah dan zuhud sebagai keseimbangan antara dunia akhirat. Jadi Imam Syadzali ini tidak meletakkan di hatinya ini kepada dunia dan mengutamakan akhirat yang kekal. Harta itu dianggap sebagai alat untuk perantara atau bersyukur atau juga bisa berupa tanggung jawab terhadap dunia. Jadi harta itu bukan menjadi tujuan utama tapi perantara menuju ke akhirat dan tujuan kebenaran. Kemudian menurut Imam Kusyairi, zuhud itu adalah makom dan akhlak. Dan juga beliau membagikan zuhud pada tiga tingkatan, yaitu pertama menjauhi hal-hal yang haram, kedua menahan diri dari yang halal, ketiga pasrah hanya pada Allah, tidak mengharap selain kepada Allah. Kemudian yang terakhir ada Syekh Abdul Syekh Abdul Al-Jalani, yang mana dia menganggap bahwa zuhud itu, bentar, zuhud itu ada dua. Yang pertama zuhud syuhawairi atau mutazahid, dan yang kedua zuhud hakiki. Maksud dari suari atau mutazahid ini adalah zuhudnya itu meninggalkan dunia secara lahir dari dari segala perbuatan, tapi di hatinya itu masih terpaut akan dunia dan rasa cintanya terhadap dunia. Sedangkan zuhud hakiki ini benar-benar meninggalkan dunia secara perbuatannya maupun dari hatinya. Selanjutnya ada zuhud dan kesederhanaan hidup. Nah, zuhud dan kesederhanaan hidup ini berbeda, gitu. Ada sisi bedanya dan juga ada hubungannya antara kedua tersebut. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah zuhud itu sebagai sikap hati, sedangkan kesederhanaan hidup itu sebagai lebih kepada pola hidup. Semisalnya, kalau misalnya kita dalam kesederhanaan hidup itu kita yang berhemat akan duit itu karena untuk ya udah ketatanan ekonomi gitu. Sedangkan zuhud itu kalau kita tidak zuhud itu lebih ke tidak mencintai hartanya gitu. Menganggap dunia hanya sementara gitu, bukan menjadi tujuan utama. Sedangkan kalau kesederhanaan hidup menghemat itu karena ya karena gaya hidupnya dan juga tatanan ekonominya gitu. Nah, hubungannya dengan zuhud dengan kesederhanaan hidup. Pertama, zuhud itu menuntut seseorang untuk hidup sederhana dan berkecukupan, bukan karena kekurangan, tapi karena sadar akan nilai hidup yang lebih tinggi. Kedua, orang yang zuhud itu bisa kaya secara materi, tapi tidak bergantung pada dunia. Harta digunakan untuk kebaikan dan ibadah. Yang ketiga, dengan menganut sikap zuhud, kemudahan hidup menjadi lebih bermakna karena dihilangkan pada spiritualitas dan tujuan hidup yang hakiki. Intinya zuhud dan kesederhanaan hidup itu berbeda karena kalau zuhud itu lebih ke sikap kitanya, sedangkan ke sikap hati, kesederhanaan hidup itu lebih ke gaya hidup. Dan mereka ini dua zuhud dan kesederhanaan hidup ini saling berhubungan. Baik, selanjutnya akan mengenai perbedaan zuhud dan rasa malas yang akan disampaikan oleh Vita. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Hamidah atas kesempatannya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan zuhud dan rasa malas. Oke, ini dibedakan dari berbagai aspek nih, dari definisi, sikap terhadap dunia, aktivitas, dan ciri-ciri hati. Kita bahas dari definisi dulu. Nah, yang pertama dari zuhud. Zuhud itu tidak terpaut pada dunia, lebih mengutamakan ridha Allah meskipun tetap berusaha. Terus yang kedua, rasa malas, enggan berusaha atau beribadah karena lemah semangat nih. Yang pertama kita bahas dulu dari zuhud. Nah, seperti yang tadi Hamidah bilang, zuhud itu bukan berarti tidak mau nyari uang kan. Zuhud itu tetap butuh uang. Sudah dijelaskan kan, zuhud itu tetap butuh uang dengan berusaha. Nah, itulah, kita berusaha dan mengutamakan ridho Allah gitu. Nah, tapi kalau rasa malas nih, rasa malas kayak misalnya contoh sederhana. Teman-teman lagi aduh banyak tugas tapi malas nih ngerjain. Itu tuh nggak ada usaha sama sekali, itu rasa malas gitu. Lanjut dari aspek yang kedua nih, sikap terhadap dunia. Nah, dari Juhu sendiri itu dunia dianggap sementara.
hati itu tidak terikat pada dunia gitu. Contoh yang tadi awal yang sudah saya sebutkan, bahwa misalnya ada seorang pedagang yang itu dengan tulus nih, ridho, dia berdagang dengan jujur, nggak mau campurin hal-hal yang mencurangkan, demi demi ridho Allah, demi keselamatan dia gitu. Hati dia tuh nggak terikat sama kekayaan dunia seperti itu. Terus yang selanjutnya dari rasa malas nih, sikap terhadap dunia di rasa malas itu, dunia diabaikan bukan karena iman tapi karena enggan berusaha, karena dia emang nggak mau berusaha gitu. Contohnya kayak seseorang yang tidak mau bekerja atau sekolah, lalu yang beralasan yang penting juga tawakal, padahal sebenarnya mah rasa malas, dia nggak mau bekerja, dia nggak mau dapat uang gitu, itu rasa malas kan. Lanjut nih ke aktivitas nih, dari Juhud sendiri itu aktivitas tuh aktif bekerja dan beribadah tapi tidak diperbudak sama dunia. Artinya apa? Artinya teman-teman kan kerja nih, berusaha cari uang, nah tapi nggak yang gila di sana, nggak yang maaf, nggak, maksudnya nggak yang disibukkan terus menerus ke sana gitu, nggak diperbudak dunia gitu. Jadi harus tetap mencari keridhaan Allah, itu adalah jauh di aktivitasnya. Lalu rasa malas nih, bagian fasik karena sering menunda pekerjaan dan kewajiban. Nah, menunda pekerjaan nih contohnya sederhana juga. Kayak misalnya teman-teman lagi banyak tugas nih, ditunda terus, ditunda terus. Ini kan rasa malas kan? Sama kayak menunda kewajiban. Contohnya kayak kita sering menunda sholat. Oh, sholat zuhur jam 1, masih jam 1, nantilah jam 2 gitu. Masih jam 2 nanti asar-asar ketinggalan sholatnya. Lanjut nih ke ciri-ciri hati. Ciri-ciri hati dari juhud itu ikhlas, tenang, ridho, dan semua itu dengan ketentuan Allah gitu. Ridho sama ketentuan Allah. Kayak misalnya teman-teman lagi ada musibah, nggak apa-apa Allah sayang, nggak apa-apa Allah, Allah peduli gitu. Itu kita tuh ridho, ikhlas nerimanya. Nah itu dari juhud sendiri. Nah tapi kalau misalnya rasa malas nih, dari ciri-ciri hatinya itu lalai, mencari alasan, dan menghindari tanggung jawab kayak gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak tidak sholat berjamaah nih, terus ada alasan, aduh aku sibuk, aku malas ke masjid. Nah itu kan banyak alasan kan, cuman buat sholat ke masjid aja banyak alasan. Terus dia tuh udahlah nanti dulu, aku nggak mau gitu. Itu kan udah menghindari tanggung jawab dia kayak gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Hamidah. Baik, terima kasih kepada Vita, penjelasannya cukup mantap. Selanjutnya yaitu proses zuhud yang akan dibawakan oleh Zahwa kepadanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada proses zuhud. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa proses zuhud itu dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu zuhud karena takut. Seseorang pada tingkat ini masih berusaha keras untuk menjauhi dunia dan mengendalikan hawa nafsunya. Hatinya masih cenderung kepada dunia dan tidak mudah melepaskan kecintaannya pada dunia. Motivasi utamanya adalah takut kepada siksa neraka dan ingin selamat dari azab. Yang kedua, itu zuhud karena mengharap. Seseorang meninggalkan dunia dengan lebih mudah karena mengharapkan pahala dan kenikmatan akhirat. Ia meninggalkan dunia layaknya meninggalkan 1 dirham demi mendapatkan 2 dirham. Namun masih ada rasa melihat dan memandang apa yang ditinggalkan sehingga tingkatan ini belum sempurna. Selanjutnya ada zuhud karena cinta. Pada tingkat ini, seseorang benar-benar meninggalkan dunia karena cintanya yang tulus kepada Allah. Hatinya sudah tidak tergantung pada dunia sama sekali, dan ia bahkan zuhud terhadap kezuhutannya sendiri. Ia tidak merasa kehilangan apapun karena dunia dipandang tidak ada artinya dibandingkan dengan Allah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahwa atas penjelasannya. Selanjutnya, contoh-contoh zuhud yang akan disampaikan oleh Rizka. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Slide selanjutnya yaitu contoh zuhud. Contoh yang pertama yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau meminta infak perjuangan Islam. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa seluruh hartanya, sedangkan Umar bin Khattab membawa sebagian hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun berkata, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Cerita ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu contoh pada masa sekarang, terutama di kalangan mahasiswa.
Contoh zuhud pada masa sekarang yaitu tidak FOMO bergaya hidup modern dengan outfit branded atau tongkrongan malam di kafe-kafe. Orang zuhud akan nampak sederhana meski sebenarnya ia mampu untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi ia lebih memilih menginfakkan hartanya atau menabungnya untuk masa depan. Slide selanjutnya. Jadi, kesimpulan dari materi zuhud, makom zuhud ini merupakan yaitu salah satu tingkatan penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim, yaitu keadaan hati yang tidak terpaut pada kesenangan dunia. Jadikan dunia hanya sebagai sarana menuju akhirat. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia atau hidup miskin, melainkan menggunakan harta, ilmu, dan jabatan secara bijak tanpa terikat padanya. Orang yang zuhud tetap berusaha dan beraktivitas seperti biasa, tetapi senantiasa mengutamakan ridha Allah daripada ambisi duniawi dengan meneladani zuhud pada para sahabat Nabi, ulama, maupun praktik sederhana dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Kita dapat meraih ketenangan hati, menjauhkan diri dari sifat tamak, serta lebih fokus mempersiapkan kehidupan akhirat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rizka atas penjelasan kesimpulannya. Dan ini adalah daftar pustakanya. Semoga ini relevan. Dan terima kasih. Sekian pemaparan materi hari ini mengenai makom zuhud. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa mementingkan kehidupan akhirat dan menjadikan kehidupan dunia sebagai sarana menuju akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanda.